Berkali-kali rakyat secara independen datang ke MK, bongkar itu 20%. Tidak ada keberanian dari Ibu Megawati, dari Surya Paloh. Karena mereka ingin menginjeksi bakul sampah kerusakan demokrasi ini untuk kepentingan permainan, menipu rakyat. Cukup. Ya, saya kira itu cukup poin. Ya. Cukup. Dari Anda itu kan kalau ngomong seolah-olah Anda yang paling benar, paling lurus. Dan Anda gini. Anda udah ngomong tadi. Anda saya gaji, Anda perjuangkan Udah. itu hak konstitusi Anda itu. Oke. Anda udah ngomong tadi. Dong. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda pun dengar dulu dong. Anda udah ngomong DPR tadi. bekerja mewakili suara rakyat. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya dong mau curhat di ruang publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Apa saya mau katakan hak saya. Kalau Anda tidak setuju bantah. Tapi jangan Anda merasa Anda paling benar. Saya bertanya di awal diskusi ini. Kapan Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf karena kerusakan ini tidak lepas dari desain politik PDIP? Ayo, Anda sampaikan itu kepada Ibu Megawati. Anda dengar nggak tadi jawaban saya? Kedua, jangan mengatakan tidak ada sarana lain. Itu pembodohan. Seolah-olah semua dipasung di teras MK. Udah cukup. Ada juga di DPR. Cukup debatnya. Anda tidak mendengar penjelasan saya bahwa kita adalah negara presidensial. Dan saya mengatakan bahwa yang namanya Presiden Jokowi itu mandiri dan independen dalam mengambil keputusannya. Tadi saya beri Anda clue. Setelah dilantik Oktober, mulai Desember saja itu ketemu Pak Jokowi sudah sulit. Nah, itu juga 2014 itu pola hubungan. Anda dengar dulu dong. Sama rakyat itu. Anda Megawati ngomong mau ketemu Jokowi nggak ketemu, nggak ada faedah buat rakyat. Jangan ditafsirkan sebagai bagian dari proses kecurangan pemilu. Sudah belum? Udahlah Dedi. Udahlah Dedi. Enggak, Anda nggak bisa bilang saya sudah. Anda siapa? Saudaraku, gunakan Enggak, Anda hak siapa konstitusi melarang saya berbicara. sudah? Bos. Anda sudah ngomong, izinkan saya ngomong dong. Jangan kayak kau paling benar. Gimana sih kau? Jangan merasa paling benar, itu pikiran fasis, Pak. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan. Ya, saya tambahin penjelasannya. Loh, orang ngomong curhat, terus kau apa namanya? Propaganda. Ini bukan LSM, Pak. Ini bukan kelompok kerumunan, ini partai politik. Pertimbangannya tidak sekadar di lingkunganmu. Ini ngurus negara. Jangan kau samakan. Bagaimana, Dedi? Loh, jangan bagaimana. Ada hak konstitusi. Ada hak, tapi ada prosesnya, ada pertimbangan. Ini bukan gerombolan. Anda menggampangkan persoalan. Seolah-olah ini urusan 1, 2, 3 orang. Politisi tidak menggunakan hak konstitusi. Anda jangan simplifikasi. Itu komplotan. Sekarang saya kasih tahu Anda sebentar, Pak. Kita reaksi. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, di video kali ini kita membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tentunya teman-teman juga sudah menonton video awal bahwasannya perdebatan yang sangat panas antara Deddy Sitorus dan Faisal. Mereka sangat memanas tentang membahas Mahkamah Konstitusi dan Ibu Megawati, yang dimana Faisal mengatakan kapan Ibu Megawati meminta mohon maaf terhadap konstitusi, dan Deddy Sitorus menjelaskan, namun Faisal tidak memberikan waktu untuk Deddy Sitorus karena kita tahu bahwasannya mereka adalah sama-sama pengamat politik dan sangat kuat. Tentunya mungkin beberapa poin juga kita sudah menyimak apa yang telah disampaikan mereka, dan apa yang mereka perdebatkan itu mengenai konstitusi dan hubungan Jokowi dan Ibu Megawati. Konstitusi adalah salah satu tongkat pencalonan atau menjadi tongkat untuk mengarah siapa yang calon untuk maju dalam capres ataupun sebagai wapres. Namun pada saat itu konstitusi diserang masyarakat atau pengamat politik dan banyak dikritik karena perihal yang dimana ketua Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Anwar Usman pada saat itu sebagai pencalonan Gibran sebagai meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah terhadap Gibran sehingga Gibran ikut kontestasi Pilpres 2023 dan 2024. Hubungan antara Jokowi dan Ibu Megawati saat ini sudah renggang.
Yang kita tahu bahwasannya Ibu Megawati sangat merangkul Jokowi pada saat itu. Karena Ibu Megawati sudah menganggap Jokowi sebagai anak. Namun nyatanya pada 2023-2024 Jokowi telah meninggalkan partai yang membesarkan namanya. Jokowi memang kita memberikan apresiasi atau kita akui dalam kepemimpinannya 10 tahun sudah memberikan perubahan-perubahan yang telah terjadi. Mungkin beberapa oknum atau beberapa individu ataupun sekelompok tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi. Tentunya kita juga sangat menghormati mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Jokowi. Karena perubahan-perubahan atau tingkat kemiskinan sudah makin berkurang. Kita tahu bahwasannya kepuasan mungkin tidak puas, tapi Jokowi yang kita tahu bahwasannya dia permainan caturnya sangatlah licik. Kita tahu bahwasannya Jokowi adalah orang pendiam yang sangat santai, namun caturnya sangat-sangat agresif dan sangat-sangat tidak tahu kemana arahnya. Apalagi pencalonan Gibran. Pada saat itu Gibran juga masih berumur 38 tahun. Dan bahkan tidak cukup untuk mencalonkan diri. Namun siapa mengubah undang-undang atau pencalonan di Mahkamah Konstitusi kalau bukan Jokowi? Tentunya Jokowi. Tentunya masyarakat juga menganggap Mahkamah Konstitusi semakin rusak. Dan bahkan masyarakat mengatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga karena adanya politik dinasti. Jokowi berusaha untuk meloloskan Gibran berbagai cara sehingga Anwar Usman terbukti melanggar kode etik pada saat itu dan diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Teman-teman, kalau kita lihat memang dinamika politik yang terjadi saat ini, adanya kepentingan-kepentingan pribadi untuk menjadi nomor satu di Republik Indonesia ini. Bukan hanya kepentingan masyarakat lagi. Mungkin saya juga tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Mungkin teman-teman juga sudah tahulah mengapa politik di Indonesia ini, mengapa Indonesia ini susah untuk maju, apalagi tingkat korupsi yang sangat banyak di Republik Indonesia ini. Sudah jelas-jelas kita membahas tentang Harvey Voice lah, yang dimana Harvey Voice sudah terbukti sudah merugikan negara 270 triliun. Itu sangat merugikan negara dan sangat merugikan masyarakat. Dan dipenjara hanya 6 tahun 5 bulan. Apakah itu layak? Tidak layak. Apakah masyarakat percaya Mahkamah Konstitusi ataupun KPK ataupun berbagai instansi? Sulit. Yang seharusnya KPK juga dipercaya oleh masyarakat. Namun masyarakat tidak percaya lagi KPK. Mungkin beberapa dulunya bahwasanya KPK sangat tegas. Kalau ada beberapa pengawat politik mengatakan bahwasannya ketika Jokowi sebelum lengser menjadi presiden, Jokowi sudah mengubah, sudah membuat strategi-strategi agar dia tenang. Seperti ketua MK, yang dimana ketua MK sebagai adik ipar Jokowi. Ketua KPK saat ini, ketua KPK yaitu sebelum lengsernya Jokowi sudah memberikan mandat terhadap ketua KPK 2024. Nah, apalagi kasus-kasus sekarang soal Harun Masiku. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui lah apa yang terjadi saat ini. Ya sebenarnya sah-sah saja. Ya saya juga tidak tahu. Nah teman-teman, saya tidak banyak berbicara, tetapi kita akan melihat komentar saudara-saudara kita bagaimana menanggapi video perdebatan antara Deddy Sitorus dan Faisal. Begitu banyaknya orang, kenapa nggak ada ngelempar kursi ke agresif? Nah, Faisal agresif termaksud Habibie. Faisal agresif dari cara dia debat saja seperti itu bisa dinilai sendiri. Tentunya Faisal ini memang kita bisa lihat perdebatannya sangat kacau, bahkan tidak masuk akal menurut saya. Tapi ya mereka sama-sama pengamat politik dan mereka diundang pada acara tersebut tentunya memiliki kualitas yang sangat berbeda. Betul itu Faisal, gak mungkin semua kebijakan Jokowi tanpa PDIP dan Ketua DPR RI. Benar, apa peran partai pendukung sebelumnya? Saya tim Persib. Pak Jokowi lihat ini senyum-senyum. Bayangin yang kayak Faisal jumlahnya banyak, jadi ngerti kenapa Timur Tengah perang terus. Setuju, PDIP menjadi aktor utama 20%. Rakyatnya mana?
Lu aku bukan gue. Nah, emang kamu doang yang ngegaji DPR Faisal. Nah, Gokari nggak boleh pulang aja nggak mau nonton dari TV aja dah. Ini acara milik sebelah. Nah, tentunya kalau kita lihat memang perdebatan-perdebatan ini ada beberapa poin yang positif, ada beberapa poin negatif. Ya, tentunya kita sebagai masyarakat ataupun sebagai penonton tentunya kita juga bisa menyimak apa yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.